Oke, jadi sesuai requestan teman-teman ya, bagaimana dan seberapa banyak untuk pemakaian bahan utama untuk pembuatan mie tarik atau bisa disebut mie laminci ya. Untuk pemakaian ini sidun powder atau tepung laminci. Jadi ini sebenarnya bukan tepung dan juga bukan garam. Nah, ini barang ini diimpor dari luar, kayaknya ini barang dari China. Nah, untuk pembeliannya juga bisa melalui online ya. Itu ada, kalian cari aja di online gitu. Tepung laminci atau sidun powder atau laminci. Kalau kita mengenalnya laminci lah, itu bahasa gampangnya ya. Jadi bahan untuk pembuatan mie tarik. Oke, nah untuk pemakaian ini juga ada 2 tahap. Oke, jadi untuk pemakaian ini sebelum dicampurkan, ini bisa dikasih air, dilarutkan di dalam air, atau mungkin bisa ditaburkan secara langsung. Untuk tahap yang pertama yaitu dicampurkan saat membuat adonan atau mencampur bahan-bahan yang untuk bahan utama pembuatan mie tarik itu sendiri. Nah, dalam satu resep itu saya menggunakan setengah sendok teh ya, setengah sendok teh dari laminci ini untuk pembuatan adonannya. Itu bisa dicampur dengan air ataupun dituangkan langsung. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, itu saat kita menarik atau adonan itu udah jadi, kita bisa menambahkan ini lagi, laminci ini lagi, itu ke dalam adonan yang mau kita tarik. Untuk ukurannya dan seberapa banyak dan bagaimana untuk melarutkannya, itu sebenarnya juga bebas ya. Ada yang bisa menggunakan dilarutkan dalam air dulu. Kalau bisa melarutkan dalam air itu menggunakan air yang dingin atau air es. Itu biar untuk meredam ya panas. Kalau ini kan kalau nggak dicampur air itu agak sedikit panas ya, nanti cepat mengembang. Adonan yang kita tarik kalau tanpa dicampur air, pertama juga akan membuat adonan itu panas atau sulit untuk ditarik karena mengembang gitu, cepat mengembang. Dan yang kedua, di saat nggak dilarutkan di dalam air, itu akan sedikit sulit untuk menyebar ya, merata gitu loh. Ya itulah pokoknya. Nah, untuk pemakaiannya yang tahap kedua itu kita menyesuaikan dalam arti seberapa kelenturan atau seberapa butuh tarikannya yang enak untuk ditarik agar lentur ya, itu salah satunya ini. Cuman kita tidak bisa mengandalkan laminci ini saja, karena kita juga harus tahu adonan itu udah enak ditarik dan tidak putus-putus. Kalau kita bisa merasakan adonan itu dalam ayunan itu udah enak, ya nggak perlu banyak-banyak menambahkan ini lagi, karena kan untuk penggunaan laminci ini juga kalau emang terlalu banyak itu juga nanti akan merusak ya rasa. Ini akan jadinya itu agak kayak getar gitu loh. Jadi sama kayak baking powder. Nah, sama kayak baking powder. Kalau baking powder kita campurkan ke adonan kue atau mungkin adonan bahan yang menggunakan baking powder, itu kalau terlalu banyak juga akan menimbulkan rasa getar ya di ilat. Nah, sama juga seperti laminci ini. Kalau kita menggunakan terlalu banyak, itu juga akan menimbulkan rasa getar dan mie-nya itu juga hasilnya nanti akan beda gitu. Jadi pemakaian ini tidak ada patokan pasti yang seberapa banyak atau seberapa gram ya. Cuman harus kita tahu sendiri kalau emang adonan itu udah terasa lentur, halus, enak untuk ditarik, ya berarti sudah cukup. Itu. Jadi buat teman-teman yang menanyakan ini berapa banyak atau berapa gram untuk pemakaiannya dalam adonan mie tarik, itu menyesuaikan. Nah, yang kedua, adonan ini
bisa dilarutkan dalam bentuk cairannya itu menggunakan air. Kalau saran saya itu lebih baik menggunakan air dingin atau air es, itu akan lebih baik karena untuk meredam panas ya, untuk pengembangan dalam adonan itu biar nggak terlalu panas gitu. Jadi kalau adonan itu udah mengembang itu akan sulit untuk tarik karena pasti akan putus-putus terus gitu. Jadi sementara itu aja kalau penjelasan dari saya ya. Ini karena teman-teman yang request aja makanya saya buatkan ini. Cuman kalau emang ini nanti banyak yang request untuk membuatkan secara detail dari awal bahannya apa saja, nanti saya akan buatkan. Makanya jangan lupa untuk di subscribe, oke? Subscribe kalian itu akan berpengaruh untuk kelanjutan video ini. Pasti akan dapat ilmu-ilmu yang lebih banyak yang saya bagikan, makanya dukung terus di dapurku. Oke, terima kasih. Salam satu wajan cap ya.